Oke, gimana kabarnya di bulan puasa ini? Masih semangat kuliahnya? Masih, Ibu. Oke, itu kayaknya untuk resum itu ada beberapa yang belum bagus ya nilainya. Tolong dicek, itu sudah saya komentari di LMS. Apa yang kurang, tolong untuk segera diperbaiki ya. Saya kasih waktu maksimal hari ini kebaikannya ya. Tuh, 2, 3, 4, 5. Kok ada yang menghilang ya? 5 orang. Ada apa? Mungkin ada sinyalnya yang kurang baik. Oke, hari ini kita hmm, belajar tentang matriks inverse. Sebelumnya saya mau izin share screen terlebih dahulu. Ya, kok delete. Bentar, bentar. Ini. Oke, kita hari ini mau belajar materi tentang matriks inverse sesuai RPS ya. Kita hari ini eh, belajar tentang matriks inverse. Nah, kita awali dulu ya. Kenapa kok kita harus belajar matriks inverse? Di sini karena matriks inverse ini bisa digunakan untuk mendapatkan solusi dari sistem persamaan linier. Jadi, misal kita punya sistem persamaan linier, di sini disebut sebagai sistem persamaan linier karena dia eh, terdiri dari terdiri dari lebih dari satu persamaan ya, lebih dari satu persamaan. Bentuknya linier, berarti dia tidak punya pangkat atau dia pangkatnya pas satu gitu ya, pangkat satu. Kemudian di sini kita mau menyelesaikan sistem persamaan linier ini dengan cara kita ubah dalam bentuk matriks. Jadi kita bisa bentuk sistem persamaan linier ini menjadi suatu matriks. Ini kita susun yang A11, A12 sampai A1N. Jadi A11 ini kita sebut sebagai koefisien ya. Atau angka yang biasanya gandeng sama huruf, gandeng sama variabelnya itu kita sebut sebagai koefisien. Di sini ada A11 sampai A1N. Jadi kalau dia dalam satu persamaan, dia ada dalam satu baris. Kemudian di baris kedua ada A21 sampai A2N sampai baris ke M. Di sini ceritanya ada M persamaan. Jadi di bentuk matriksnya ada M baris dengan variabelnya di sini sebanyak N. Jadi makanya di sini X-nya sampai N. Nah, otomatis matriks ini misalnya kita sebut sebagai matriks A punya ukuran barisnya ini sebanyak M, kolomnya ini sebanyak N. Jadi barisnya matriks ini sebanyak berapa persamaan, berapa persamaan liniernya, kemudian kolomnya ini sebanyak variabelnya. Jadi bisa dituliskan di sini ada X1, X2, sampai Xn. Nah, kemudian kita kalikan dengan vektor atau bisa disebut sebagai matriks kolom ya kemarin, atau matriks vertikal. Karena jumlah barisnya lebih banyak daripada kolomnya, maka kita sebut sebagai matriks kolom karena dia cuma di satu kolom ya. Kemudian ini isinya adalah si variabel-variabel tadi. Ada X1, X2, sampai Xn. Kemudian nilainya sama dengan B1, B2, sampai Bm ini kita susun juga dalam suatu matriks kolom, matriks vertikal, yaitu yang isinya B1, B2, sampai Bm.
Jadi di sini yang matriks A ini isinya adalah angka, sedangkan matriks X ini isinya adalah huruf atau variabel-variabel. Sedangkan matriks yang B ini juga isinya adalah suatu kumpulan angka. Jadi kalau kita notasikan bisa kita tulis sebagai notasi persamaan matriks, di mana matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Nah, menyelesaikan sistem persamaan linear ini adalah mendapatkan besaran nilai X, baik dari X1 sampai Xn. Jadi kita mencari besarnya matriks X ini. Caranya, kalau di matriks itu kan tidak mengenal pembagian ya. Kalau kalau angka atau apa ya, kalau aljabarnya, misalkan kita punya 3x sama dengan 9, misalkan seperti itu. Nah, kalau bilangan, itu kan dia mengenal pembagian. Jadinya 9 dibagi dengan 3. Itu sama dengan 3. Nah, tapi kalau suatu matriks, dia itu kan tidak mengenal operasi pembagian. Dia hanya mengenal operasi penjumlahan. Kemarin kita sudah pelajari ya di minggu pertama, menjumlahkan matriks, mengurangkan matriks, mengalihkan matriks, baik perkalian dengan skalar, dengan suatu bilangan, atau dengan sesama matriks. Nah, tapi di matriks ini dia tidak mengenal operasi pembagian. Dia istilahnya di sini namanya adalah matriks inverse. Tuh. Jadi di sini matriks inverse dinotasikan dengan A pangkat min 1. Ini dibacanya sebagai matriks inverse A. Ini kenapa kok muncul A pangkat min 1? Karena matriks A yang di sisi kiri ini dia berpindah ke sisi kanan. Jadi kalau eh, bentuknya suatu bilangan, kita kan mengenal operasi pembagian. Nah, kalau matriks itu mengenalnya matriks inverse gitu. Nah, posisi pemindahannya ini harus diperhatikan baik-baik ya. Jadi ketika A-nya itu berpindah ke sisi kanan, di mana A ini posisinya ada di sebelah kirinya X, maka si A ini berpindahnya juga ada di sebelah sisi kirinya B gitu. Karena matriks itu perkalian dua buah matriks itu kan tidak bersifat komutatif. Jadi A dikali B itu tidak sama dengan B dikali dengan A. Sehingga pemindahan posisi ini harus diperhatikan baik-baik ya, jangan sampai keliru. Jadi kalau misalkan bentuknya AX sama dengan B, maka X-nya adalah A inverse B. Kalau misalkan X dikali A sama dengan B, nah kalau mau mencari X, nah karena A-nya ini ada di sebelah kanannya X, maka A-nya ini juga berpindah di sebelah kanannya B. Nah, pemindahannya ini disertai dengan notasi inverse ini, pangkat min 1 itu. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Jelas ya? Oke, selanjutnya ini. Matriks inverse, dia punya syarat. Jadi nggak semua matriks, sebentar. Oke, saya lanjut ya. Jadi di sini matriks inverse itu punya syarat. M tadi itu kan menyatakan banyaknya baris. Dan N tadi itu kan banyaknya kolom. Ya, saya tukar ya, sebentar. Di sini kan tadi notasi M
itu menyatakan banyaknya baris ya. Ini kan dari A11, A21 sampai AM1. Ini artinya barisnya itu sebanyak M. Banyaknya persamaan ada sebanyak M. Seperti itu. Jadi ini eh, banyaknya baris atau banyaknya M harus sama dengan banyaknya kolom atau sama dengan N. Jadi kalau misalkan menemukan matriks yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom, maka kita tidak bisa mendapatkan matriks inverse-nya. Contoh ya, misal matriksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira ini bisa didapatkan matriks inverse-nya atau tidak? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa ya. Kenapa, Ella? Karena jumlah baris sama kolomnya tidak sama. Betul, karena baris dan kolomnya tidak sama. Artinya, hanya matriks, istilahnya kemarin namanya matriks persegi ya, matriks bujur sangkar. Jadi kalau misalkan dia punya dua baris, maka dia ada dua kolom. Nah, matriks bujur sangkar ini yang bisa didapatkan matriks inversnya. Syarat yang kedua itu ini notasi ini, masih ingat nggak? Notasi ini apa disebutnya? Kalau ada garis lurus, terus ini ada matriks A, ini berarti notasi apa ini? Materi minggu lalu kita bahas apa namanya? Determinan. Ah, betul. Di sini berarti bacanya determinan matriks A itu tidak sama dengan nol. Jadi ada dua syarat ya. Suatu matriks bisa didapatkan matriks inversnya. Yang pertama, eh, banyaknya baris harus sama dengan banyaknya kolom. Atau disebut juga matriksnya harus berbentuk bujur sangkar atau persegi. Syarat yang kedua, determinannya itu tidak boleh sama dengan nol. Seperti itu. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi sehingga sebentar. Nah, di sini ada istilah namanya matriks non-singular. Matriks non-singular ini adalah matriks yang determinannya tidak nol. Itu. Jadi kalau nanti walaupun bentuknya itu persegi ya, misalkan berapa ya? Ini 2, 2, 2, 2. Misalkan matriksnya 2, 2, 2, 2. Ini kan bentuknya matriksnya persegi. Determinannya, ada yang bisa menyebutkan determinan dari matriks ini berapa? Nol, Bu. Betul, nol. Jadi determinannya nol, maka dia disebutnya sebagai matriks singular. Nah, kalau determinannya nol atau matriksnya disebut sebagai matriks singular, maka tidak bisa didapatkan matriks inversnya. Seperti itu. Itu yang diingat-ingat, dua syarat ini harus terpenuhi. Bahwa yang pertama, matriksnya harus berbentuk persegi. Dan yang kedua, determinannya tidak sama dengan nol. Nah, sedikit review ya. Sedikit review materinya. Kemarin kita belajar determinan minggu lalu, di mana ada dua metode yang bisa kita lakukan, yaitu aturan Saurus sama ekspansi Laplace. Aturan Saurus yang kemarin ya, yang bilangan ada di diagonal yang sama, kita kalikan, terus kita jumlahkan dengan arah diagonal yang sama, kemudian kita kurangi dengan yang arah diagonalnya berbeda. Contohnya misalkan, coba saya cek, kalau matriksnya berapa ya? 2, 3, 1, 4. Ada yang bisa menyebutkan determinannya menggunakan aturan Saurus. Berarti gimana caranya?
Ada yang bisa? Denti, Denti. Halo, Denti. Cahya mungkin Cahya. 6, Bu. Caranya gimana? 2, 2 ditambah 4, 3 dikurang 1. Hmm, bukan ditambah ya. Bu. Jadi caranya itu yang apa ya? Yang dia ini kan satu diagonal nih. Yang ada di diagonal yang sama itu dikalikan. 2 dikali 4, terus dikurangi sama yang diagonal yang berlainan arah. Jadi diagonal satunya lagi dikurangi dengan 1 dikali 3. Jadi hasilnya adalah 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Oke, oke. Terus kalau misalkan hmm, ekspansi Laplace ini ya. Jadi sekilas saja tadi ya solusinya 2 kali 2 seperti itu caranya. Terus ekspansi Laplace, ini kemarin ada istilah, eh, ada aturan ya, ada aturan besarnya determinan dari suatu matriks itu dihitung dengan cara mengalihkan AIJ dengan kofaktor IJ. Nah, di sini kemarin ada dua macam ekspansi Laplace. Ada yang diekspansi terhadap baris dan ada yang diekspansi terhadap kolom. Jadi di sini makanya saya tulis ada I sama dengan 1 atau J sama dengan 1. Ketika dia diekspansi terhadap baris, baris berarti kolomnya nanti yang bergerak. J-nya sama dengan 1 sampai N. Jadi misalkan N-nya itu 3. Misal ya, kita punya matriks ukurannya 3 kali 3. Misal, bentar. Misal kita punya 1, 2, 0, 3, 0, 5, 1, 2, 4, misalnya seperti ini. Nah, berarti cara menghitungnya, masih ingat nggak? Kalau mengekspansi itu ada dua macam kan ya, bisa diekspansi baris atau ekspansi kolom. Kemudian kalau diekspansi, ada prioritas baris atau kolom yang bisa dipilih. Kemarin masih ingat nggak prioritasnya seperti apa? Untuk memudahkan perhitungan aja sini. Ya, silakan Ella. Dipilih yang ada nolnya, Bu. Nah, betul. Jadi di sini bisa baris satu atau baris kedua atau kolom kedua ini ya. Kita bisa milih ini baris ke satu atau baris kedua atau kolom kedua atau kolom ketiga gitu. Jadi di sini kalau misalkan kita pilih ya baris ke satu, misal kita memilih ekspansi baris satu. Berarti di sini A11 A11 dikali dengan kofaktor 11 ditambah A12 baris satu kolom 2 dikali dengan kofaktor 12 ditambah lagi sama A13 dikali dengan kofaktor 13. Seperti itu. Jadi di sini A11 adalah elemen matriks A di baris satu kolom ke satu. Berapa besarnya elemen matriks A di baris satu kolom ke satu? Coba Elis, elemen baris satu kolom ke satu. Berapa Elis? 1, Satu, betul. Kalau baris satu kolom kedua, 2, dua. Baris satu kolom ketiga, 0. nol. Oke, terima kasih.
Jadi di sini karena kita milih baris yang ada nolnya, otomatis kita nggak perlu menghitung kofaktor 1, 3. Kita cukup menghitung kofaktor 1, 1 dan kofaktor 1, 2. Nah, terus kofaktor sendiri definisinya adalah min 1 pangkat baris ditambah kolomnya dikali dengan minor baris kolomnya atau minor IJ. Jadi di sini kalau K11 berarti min 1, K11 ini ya, berarti min 1 pangkat 1 tambah 1, 2 dikali minor 1, 1. Oke ya, jadi di sini min 1 pangkat 2 adalah +1 dikali minor 1. Minor 1 adalah determinan dari suatu matriks yang kita hilangkan baris 1 dan kolom 1. Jadi ini kita coret ya, kita coret nih baris 1. Jadi ini kita coret baris 1 sama kolom ke 1. Nah, determinan dari matriks ini besarnya berapa? Ada yang tahu? 10, Bu. Min 10, betul. Min 10. Jadi di sini ininya min 10. Hasilnya berarti kofaktor 1, 1 adalah min 10. Satu ini dikali sama min 10. Kemudian kofaktor 1, 2. Berarti kita menghapus baris 1 kolom kedua. Bentar, baris 1 kolom kedua. Berarti berapa minornya? Ini ya, kofaktor 1, 2 sama dengan min 1 pangkat baris ditambah kolomnya. 1 ditambah 2. Terus minor 1, 2. Min 1 pangkat 3. Itu berapa hasilnya? Ada yang tahu? Min 1. Min 1, betul. Min 1. Terus kalau minor 1, 2. 8. Dapat dari mana 8? 2 dikali 4 dikurangi 0. 2 dikurangi. Sebentar, kan ini matriks sisanya kan 35, 1, 4. Iya. Determinan dari 35, 1, 4 berapa? Oh, 3 dikali 4 dikurangi 5. 12 Ah, dikurangi betul. 5. 12 kurangi 5 berapa? 7. 7. Jadi di sini K12-nya adalah min 7. Sehingga determinannya adalah 1 dikali min 10, min 10. Terus 2 dikali min 7, min 14. Kalau ditambahkan, hasilnya jadi min 24. Begitu. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Jelas ya, soalnya perhitungan determinan ini tuh yang dasarnya ya. Ketika nanti kalian bingung menghitung determinan, otomatis menghitung inverse, matriks inverse-nya pun ada kesalahan nantinya. Jadi pastikan perhitungan determinan ini sudah benar-benar dipahami, sehingga nanti kalau mencari matriks inverse itu bisa dengan mudah didapatkan. Oke, ada pertanyaan tidak? Nggak ada ya? Kita lanjut dulu. Nah, sekarang ke aturan matriks inverse-nya. Jadi matriks inverse ini punya aturan nilainya sebesar 1/determinan dikali KIJ transpos. Kofaktor yang ditranspos. Jadi kofaktornya kan sebenarnya
bisa kita susun K11, K12, di mana artinya K11 itu kofaktor baris 1 kolom 1. K12 baris 1 kolom 2. Nah, di sini saya tulisnya di sini tuh sudah ditranspos ya. Jadi makanya di sini indeksnya N1 itu berarti artinya dia asalnya dari baris ke N kolom ke 1. Jadi harusnya kan KN1 itu kan ada di posisi sebelah sini. Ini sudah ditukar baris dan kolom, baris atau kolomnya, sehingga susunannya seperti ini. Nah, KIJ transpose itu bisa disebut sebagai adjoint. Jadi A inverse itu intinya adalah seperdeterminan dikali adjoint dari matriks itu. Adjoint itu apa? Adjoint adalah kofaktor yang ditranspose. Nah, di sini materi hari ini kita akan belajar matriks inverse dengan ordo 2 kali 2, ordo 3 kali 3, dan ordo 4 kali 4. Jadi ordo itu ukuran matriks ya. Jadi kalau 2 kali 2 berarti artinya matriks barisnya 2, kolomnya 2. Gitu. Nah, di sini yang pertama kita menghitung matriks inverse ordo 2 kali 2. Nah, kalau ordo 2 kali 2, misalkan matriks A-nya isinya adalah A11, A12, A21, A22. Ini menyatakan A11 itu artinya berarti elemen matriks A baris 1 kolom ke 1 gitu ya. Sampai A22 ini berarti artinya elemen matriks A baris 2 kolom 2. Di konsep matriks harus paham baris kolom ya. Nilai matriks inverse-nya itu adalah seperdeterminan A dikali adjoint-nya. Nah, adjoint A tadi itu kan kofaktor yang ditranspos. Sehingga di sini harusnya kan baris 1 isinya kan K11, K12. Nah, ini kalau di sini posisinya sudah K21, berarti ini sudah ditranspos, sudah ditukar baris dan kolomnya. Maka urutannya K11, K21, K12, K22. Nah, di sini besarnya K11 itu kan A11 dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan minor 11 ya. Nah, minor 11 minor 11 ini kan besarnya dengan menghilangkan baris 1 kolom ke 1. Maka dari itu, minor 11 di sini besarnya adalah A22. Saya ulangi ya. Jadi K11 itu didapatkan dari min 1 pangkat 1 ditambah 1 dikali minor 11. Min 1 pangkat 2 kan jadinya positif 1. Dikali minor 1. Minor 1 itu adalah determinan dari suatu matriks yang kita hilangkan baris 1 kolom 1. Makanya di sini tinggal A22. Gitu. Sedangkan yang ini K21, K21 berarti artinya min 1 pangkat 2 ditambah 1 dikali minor 21. Jadi min 1 pangkat 3, ada yang tahu berapa hasilnya? -1. Oke, maaf ya. Ini tadi ada yang jawab berapa? min 1 pangkat 3? min 1 pangkat 3 berapa? -1. Berapa? -1. min 1, betul. min 1 pangkat 3 hasilnya adalah min 1. Terus M21. M21 itu kan minor 21. Berarti kita hapus baris 2 kolom 1. Sehingga sisanya adalah A12. Sehingga tadi ini min 1 kali A12 hasilnya min A12. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Begitu juga dengan K12. Berarti min 1 pangkat 3. Min 1 lagi ya. Makanya di sini ada min. Terus K22. Berarti baris 2. Kolom 2 dihapus. Berarti sisa A1.
baris 2 kolom 2. Oh iya benar. A11 ini ya. Saya salah lihat tadi. K22 berarti kan baris 2 kolom 2, makanya bisa A11. Min 1 pangkat 2 tambah 2 kan min 1 pangkat 4, makanya di sini positif. Sedangkan A21, K12, K12 itu menghapus baris 1 kolom kedua. Berarti sisanya yang ini, A21. Makanya di sini dia A21. Minnya didapatkan dari min 1 dipangkatkan 1 tambah 2. Min 1 pangkat 3, kayak ini tadi. Jadinya min A21. Paham sampai sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini selanjutnya. Oh ya, ini tadi udah penjabarannya ya. Contohnya, kita langsung contoh ya. Misalkan ada matriks ukuran 2 kali 2, isinya 3124. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari determinannya. Jadi determinannya di sini 3 dikali 4, terus dikurangi 2 kali 1. Makanya di sini 1 per 3 kali 4 dikurangi 2 kali 1. Nah, A22 berarti tadi kan kita sudah jelaskan ya, A22 itu didapatkan dari kofaktor 1, 2. Jadi di sini tinggal kita masukkan saja A22 besarnya adalah 4. Kemudian A12 baris 1 kolom 2 besarnya adalah min 1. A21 berarti baris 2 kolom 1 besarnya adalah 2. Tapi karena ada min maka di sini dikasih min. Kemudian A11 baris 1 kolom 1 di sini 3. Atau kalau lebih mudahnya, kalau matriks ukuran 2 kali 2 mau mencari matriks inversnya, tinggal sepur determinan kali ajuin kali intinya ya. Nah, ajuinnya matriks 2 kali 2 itu matriks yang ada di diagonal utama ini, ini ditukar. Ditukar. Sedangkan yang ada di diagonal yang lain, ini nilainya tetap, tapi dikali sama min 1. Jadi di sini kan urutannya 3124. Berarti 3 sama 4 ini ditukar. Makanya di sini jadi 4 sama 3. Kemudian 1, 2 ini nilainya tetap. Nggak ada pertukaran. Cuman pengalinya min 1. Makanya di sini ada min 1 sama min 2. Sehingga matriks inversnya nilainya adalah 4 kali 3, 12. Kurangi 2. Jadinya 1/10. Kemudian ini ditulis lagi. Nah, di sini ada perkalian matriks dengan perkalian skalar. Kemarin kita sudah bahas ya. Caranya dengan mengalihkan semua elemen yang ada di matriks A ini dengan skalarnya. Jadi 4 dikali 1/10, 4/10, min 1 kali 1/10, min 1/10, min 2/10, min 2 kali 1/10, min 2/10, dan 3 kali 1/10, 3/10. Ini step berikutnya bisa disederhanakan. 4/10 disederhanakan jadi 2/5, 2/10, min 2/10 disederhanakan jadi min 1/5. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Jelas. Maaf, Satu boleh. per sepuluhnya itu dari mana ya, Bu? Gimana saya? Satu per Satu per sepuluh. sepuluhnya itu dapat dari mana? 1/10 ini kan dari ini rumusnya. 1 per determinan A. Determinan A tadi kan kita dapatkan dengan dikali kan ya. Diagonal yang ada di diagonal yang sama. 3 sama 4 ini kan ada di dalam diagonal yang sama. Dikalikan. 3 kali 4 kan 12. Kemudian dikurangi dengan yang ada di diagonal yang lain. Yang berlawanan arah. Di 2 kali 1 kan 2. Jadi 12 dikurangi 2 dapatnya 10. Karena rumusnya dari 1 per determinan, jadi hasilnya adalah 1/10. Seperti itu. Sudah jelas, Cahya? Sudah, Bu. Oke. Ada lagi yang tanya? Mau lihat rumus
utamanya yang di awal tadi, Bu. Oke, sebentar. Bisa bersihkan dulu. Rumus awalnya yang orde 2 kali 2. Yang di sebelum ini lagi. Eh, Ini. iya, Bu. Hmm. Rumus intinya baik orde 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Sebenarnya ini ya intinya. Rumusnya matriks inverse itu adalah seperdeterminan dikali adjoin. Nah, adjoin itu definisinya adalah kofaktor yang ditranspos. Seperti itu. Jadi harus paham konsep kofaktor ya. Kemarin kita sudah belajar kofaktor, minor, kemudian menghitung determinan. Nah, itu akan terpakai dalam perhitungan matriks inverse ini. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut di yang ukuran 3 kali 3 ya. Nah, matriks ukuran 3 kali 3, ini misalkan saya simbolkan dengan suatu matriks yang isinya dari A11 sampai A33. Nah, A inverse-nya kan tadi konsepnya seperdeterminan kali adjoin. Adjoin itu adalah kofaktor yang ditranspos. Jadi ini sudah ditranspos ya. Ini isinya adalah K11, K21, K31 sampai K33. Nah, kofaktor itu kan rumusnya tadi min 1 pangkat I plus J. Itu kan. Misalkan saya punya KIJ. Berarti min 1 pangkat I plus J dikali minor I kali J. Ini kan ya. Nah, di sini bisa saya sederhanakan lagi. Kalau misalkan, ini kan kalau I ditambah J, misalkan baris satu kolom satu, ini kan sama dengan 2. Jadi kalau baris satu kolom satu, baris ganjil, kolomnya ganjil, kan hasilnya kok penjumlahnya genap. Artinya, satu dipangkatkan genap, itu selalu, min satu dipangkatkan genap, itu hasilnya selalu positif. Sedangkan min satu dipangkatkan ganjil, bilangan ganjil, hasilnya negatif. Nah, di sini kan bisa kita lihat nih, satu tambah satu kan 2, berarti kan genap. Kalau genap, makanya di sini tandanya positif. Sedangkan kalau 2 tambah satu kan 3, 3 itu kan ganjil, makanya di sini ada min. 3 tambah satu 4 positif, berarti ini plus. 1 tambah 2 3 ganjil. 2 tambah 2 4 positif. 3 tambah 2 5 5 termasuk bilangan ganjil, makanya negatif. Sampai M33. M33 kan genap, makanya di sini positif. Seperti itu. Sehingga kita tinggal menghitung minor 11, minor 21, sampai minor 33. Paham sampai sini? Oke, kita langsung latihan aja ya. Coba ini kita contohnya matriks ukuran 3 kali 3-nya. Ini. 2, 3, 4, min 2, 0, 1, 1, 3, 1. Berarti langkah pertamanya itu kan kita harus menghitung determinannya terlebih dahulu ya. Ada yang bisa menyebutkan berapa besar determinan dari matriks A ini? Coba. Masih ingat menghitung determinan matriks 3 kali 3 kan ya? Tadi di awal sudah saya singgung. Bisa menggunakan ekspansi Laplace. Terus kalau misalkan ada angka 0, berarti pilih baris yang memuat angka 0. Coba, kalau determinan A ini berapa?
Ada yang sudah dapat determinan dari matriks A? Min 21 kah, Bu? Min 21. Oke, coba kita bahas ya. Ini rumusnya ya, mau ngirim matriks inverse. Eh, ini belum saya hitung ternyata ya. Coba deh kita bahas. Kayaknya di bawah sini. Udah dibahas di sini deh. Jadi kita pakai Min 21 Denti pakai apa? Sorus atau ekspansi Laplace? Sarus. Harus. Oke, boleh. Coba kita pakai ekspansi Laplace ya. Misalkan saya pilih baris 2. Berarti determinan dari matriks A itu dapatnya dari min 2 dikali dengan baris 2 baris 2 kolom 1 dihapus. Jadi sisa 3431. Terus kan ditambah 0 nih. 0 nggak usah dihitung ya. Langsung aja ditambah 1. 1 dikali sama, ini kan dihapus. Berarti sisa 2313. 2313. Berarti hasilnya min 2, 3 dikurangi 12 ya. 4 kali 3, 12. Terus yang ini 6 dikurangi 3. Jadi min 2 dikali min 9 ditambah 3. Berarti plus 18 ya. 18 tambah 3 berarti 21. Betul, Denti. Hasilnya positif 21. Oke ya, lanjut. Sekarang kalau determinannya sudah dapat nih 21. Berarti langkah berikutnya adalah menghitung minor satu-satu. Coba, ada yang bisa dapat minor satu-satunya berapa? Masih ingat cara menghitung minor kan ya? Minor adalah determinan dari suatu matriks yang dihilangkan baris ke satu, kolom ke satu. Berarti berapa determinannya? Minus 3. Betul, min 3 ya. Min 3. Saya hapus dulu. Terus kalau M21, M12 deh, M12 dulu aja. M12, minor 12, coba saya pecah ya. Minor 12, berapa cahaya? Min 1, Bu. Min 1. No, belum tepat. Jadi M12 itu caranya dengan menghitung baris satu, kolom 2. Bukan menghitung baris, menghapus baris satu, kolom 2 sehingga sisanya matriks isinya tinggal min 2, 1, 1, 1. Nah, min 2 dikali satu hasilnya kan min 2. 1 dikali satu kan hasilnya 1. Tapi dikurangi, kita cari selisihnya antara yang diagonal utama sama diagonal yang satunya lagi. Jadi min 2 sama min 1 hasilnya min 3. Gitu ya Cahya ya. Lanjut M13. Siapa? Coba. Denti. M13 berapa Denti? Halo Denti, M13 bisa Denti? Min 6.
min 6. Coba kita lihat ya. M13. Betul, min 6. Lanjut M21. Siapa gantian? Nastiti. Min 9, Bu. Nastiti min 9. Coba kita lihat. Betul, min 9. Next, M22. Ella lagi ya, Ella. M22. Min 3, Bu. Berapa? Min 3. Iya, min 3. Hmm, kurang teliti lah. M22 kan baris 2, kolom 2 yang dihapus. Berarti harusnya matriks baris 2, kolom 2 yang dihapus. Berarti harusnya isinya kan, oh iya ya, M22. Benar. Berarti harus, eh, tadi saya bilangnya M21 atau M22 ya? Eh, Salah saya, Bu. Tadi ngiranya 21. Tadi saya nanya M22 kan ya? Saya juga lupa. Minus 2. Mm-mm. Iya. Iya, M22. 22. Oke, berarti harusnya 2411. Determinannya adalah min 2. 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Coba lagi, M23. Hmm, siapa ya? Tadi siapa ya urutannya? Cahya, Cahya. M23. Bisa M23 Cahya? Menghapus Minus baris 2 tiga, Bu. kolom 3. Berapa? Minus 3. Minus 3. Gak pakai minus ya. Oke. M23. Iya. M23-nya aja. M23-nya itu positif 3. Baris 2 kolom ketiga dihapus, berarti sisa 2, 3, 1, 3. 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Seperti itu. Ya, kecepatan. M31, M31, ada yang sudah? 3. M31, coba. 3, betul. Next, M32, siapa? Nastiti? Berapa M32? Gak kedengeran? Coba lagi, Nastiti. Iya, Bu. Min min 6. Oh, masih salah. Oh iya. M32 itu baris 3 kolom kedua dihapus. Sisanya berarti Ah, 24 min 21. Baris 3 kolom 2 kan ya. Jadinya 2 dikurangi min 8. Berarti 2 tambah 8 hasilnya 10. Terakhir M33. Siapa M33? Hmm, Denti, Denti. 6. 6. Betul. Jadinya kita masukkan ke sini ya. Determinan A-nya tadi sudah kita hitung min 21. Terus kita tinggal susun M11, M21 sampai M33. Terus tinggal kita kalikan setiap elemen yang di matriks ini dengan 1/min 21. Sehingga hasilnya min 3 dibagi min 21 disederhanakan langsung ya, jadinya 1/7. Positif 9 dibagi min 21 jadinya min 3/7. Sampai ini 6 dikali eh dikali per min 21. Jadinya min 2/7. Paham sampai sini? Ada pertanyaan tidak?
Jelas? Coba lagi ya. Ini lebih challenging ini. Berikutnya matriksnya lebih besar. Bentar, kita ke next. Nah ini matriks inverse ordo 4 kali 4. Otomatis nanti nyari minornya ukurannya bukan 2 kali 2 lagi ya. Ini kan masih masih lumayan gampang ya. Nyari ordonya, nyari minornya ukuran 2 kali 2. Nah kalau misalkan matriksnya ukuran 4 kali 4, maka matriks inverse-nya atau menghitung minornya nanti itu ukurannya jadi 3 kali 3. Jadi kira-kira ada berapa minor yang harus kita hitung kalau ukuran urdonya matriksnya itu 4 kali 4. Ada yang bisa nyebutin nggak? Kalau tadi kan kita balik ya. Oh, kalau 2 kali 2 kan nggak perlu menghitung kofaktor kan ya. Langsung aja kan yang 2 kali 2 kan bisa dihafalin. Nah sekarang kalau 3 kali 3 ini kan ada M11, M21, sampai M33. Ini kan berarti menghitung ada 9 minor. Nah, kalau misalkan matriks ukuran 4 kali 4, berarti berapa minor yang harus kita hitung? Ada yang tahu? 16, Bu. Betul, 16. Jadi ini pekerjaan sekali ya. Menghitung 16 minor. Kalau mau mencari matriks inverse yang ukurannya 4 kali 4 ini. Caranya sama ya, tinggal menghitung minornya, terus tinggal kasih plus min, gitu. Diingat-ingat kalau indeksnya ini dijumlah, kalau dia ganjil berarti dikasih minus, kalau dia genap berarti dikasih plus, gitu aja. Kita latihan ya, contoh. Nih, berarti langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung determinannya terlebih dahulu. Coba, siapa yang bisa mendapatkan determinan ukuran matriks 4 kali 4? Ini kan kalau matriks 2 kali 2, 3 kali 3 itu kan bisa pakai aturan Sarus ya. Tapi kalau udah lebih dari itu, Sarusnya itu sudah tidak semudah yang biasanya. Dan lebih amannya sih, kita menghitungnya itu dengan definisinya aja. Jadi definisinya menghitung determinan kan dengan menggunakan ekspansi Laplace sebenarnya. Jadi menghitung determinan dari matriks ukuran 4 kali 4 ini lebih baik menggunakan ekspansi Laplace. Coba. Ini kalau menggunakan ekspansi Laplace, kan triknya itu kan pilih yang ada angka nolnya ya. Nah, di sini ada dua angka nol, ada di baris 3 sama ada di baris 4. Bisa pilih salah satu. Coba dihitung determinannya berapa. Ada yang bisa nggak?
Ada yang sudah? Sudah belum? Atau butuh bantuan? Butuh bantuan, Bu. Itu bantuanku. Oke, saya tuntun ya. Jadi kalau ekspansi lapas, misalkan saya pilih yang baris ketiga ini. Berarti kan 0 dikali k satu satu ditambah 3 dikali k, kok satu satu, sorry, sorry. Ini baris satu kolom 3. Sorry, baris 3 kolom satu ya. Terus yang 3 ini berarti baris 3 kolom 2 ditambah 2 dikali kofaktor baris 3 kolom 3. Kemudian ditambah lagi sama 1 dikali kofaktor baris 3 kolom 4. Oke, coba sekarang kalau kofaktor 31, berarti berapa besarnya kofaktor 31? Tiga satu. Baris 3 kolom satunya dihapus. Baris 3 kolom satu dihapus. Berarti ngitung determinan dari 1, 1, 3, 2, 1, 4 sama 0, 2, dan min 2. Bisa ngitung kofaktor 31? Ini kalau ada angka nolnya, misal mau pakai ekspansi Laplace, berarti besarnya saya pilih yang di baris ketiga. Jadi 0 dikali kofaktor, lagi ya kofaktor, berapa ini berarti? Baris 1 kolom 1, baris 3 kolom 1 ditambah 0 dikali kofaktor baris 3 kolom 2. Kok 0, sorry 2 ya. Kan ini angkanya kan 0, 2 sama min 2. 0, 2 sama min 2 dikali kofaktor 3, 3. Jadi ini nggak usah dihitung, pasti 0. Terus 2 dikali kofaktor 3, 2. Baris 3 kolom 2 dihapus. Berarti sisa determinan dari 1, 3, 1, 4 dikurangi 2. Terus determinan dari kofaktor 3, 3. Kofaktor 3, 3 berarti yang dicoret baris 3 kolom 3. Baris 3 kolom 2. Saya salah deh. Kofaktor 3, 2 tadi baris 3 kolom 2. Harusnya 1, 3, 2, 4 ya ini. Sorry, sorry. 1, 3, 2, 4. Ini 1, 3, 2, 4. Terus kofaktor 3, 3 berarti baris 3 kolom 3. Berarti isinya 1, 1, 2, 1. Sehingga besarnya ini
Oh, ya ampun. Lupaan. 0 kali K31 kan sebenarnya K31 nggak usah dihitung sih ya. Tapi udah nggak apa deh. Nanti K31 itu em, kok K31 ya istilahnya ya? M ini mah. Sorry, ini harusnya M, bukan K. Nanti tinggal kita kali min plusnya aja. Ini bukan K ya. Minornya. Jadi ini tadi kita ngitung minornya terlebih dahulu. Terus ini berarti, oh ini tetap K sih. Oh, kan rumusnya kofaktor ya. Ini tetap K, ini tetap K. Tapi karena K31 kan 3 tambah 1 genap. 3 tambah 2 kan ganjil. Berarti ini harus dikali sama min. Ini harusnya min 2. Terus K33 genap. Tetap ini min 2. Jadi nanti kita hitung dapat minor 31-nya min 2 dikali 4 dikurangi 6. 4 dikurangi 6 kan min 2. Dikurangi 2 dikali 1 dikurangi 2. Min 1. Jadi hasilnya 4 ditambah 3. Hasilnya 7. Ini untuk minor 31. Minor 31 kita dapat 7. Bu, permisi. Heeh. Itu min 2 dikali min 1. Oh ya, saya Jadinya, min 2 dikali 1 ya, sorry. Min 2 dikali min 1 hasilnya 2 ya. Berarti harusnya 6. Ini. Kita simpan ya, M31 hasilnya 6. Terus kalau K32 berarti gimana? K32 ini kan berarti 3 dikali K32. 3 tambah 2 kan min 1. Sorry, maksudnya 3 tambah 2 kan ganjil. Min 1 pangkat ganjil hasilnya min 1. Terus min 1 dikali M32. Terus ditambah 2 dikali K33 itu kan genap. Berarti langsung aja M33. Terus K34 kan ganjil. 3 tambah 4 kan ganjil. Berarti harus dikurangi. Jadi dikurangi M34. Gitu. Nah sekarang coba dihitung. M32, M33 sama M34. Bisa menghitung M32? M32 itu baris 3 kolom 2 yang dihapus. Baris 3 kolom 2. Baris 3 kolom 2 yang dihapus. Jadi menghitung determinan dari 213 min 114, kemudian 3 2 dan min 2. Nah, ini nggak ada angka nolnya ya. Kalau pakai sorus, berarti saya ingatkan lagi ya, kemarin cara ngitung sorus. Ditambahkan 2 kolom pertama di sisi paling kanannya. Jadi 2 min 1, 3, 1, 1, 2, itu. Terus kita kalikan yang ada di dalam diagonal yang sama. 2 kali 1 kali min 2. 1 kali 4 kali 3. 3 kali 1 kali min 2. Ini ditambah. Sedangkan yang berlainan arah, diagonal yang lainnya, kita kalikan juga, tapi dikali sama min. Ini kalau sorus. Berarti hasilnya, berapa ini? 2 kali min 2, berarti min 4. Plus 4 kali 3 berarti 12. 4 kali 3 terus 3 kali min 2 berarti min 6. Dikurangi 3 kali 3 9. Dikurangi lagi 2 kali 4 kali 2 berarti berapa 4 kali 4 16. Terus dikurangi lagi sama min 2 kali min 1 kali 1 berarti min 2.
gitu. Sehingga ini min 4 sama min 6 kan min 10. Min 10 tambah 12 berarti 2. 2 dikurangi 9 tambah 6. 9 tambah 16 maksud saya. 25 ya. 25 dikurangi 2 berarti ini habis tinggal negatif 25. Tuh. Kita simpan M32-nya min 25. Coba bisa dilanjut sendiri untuk M33. Coba dihitung M33-nya ya. Saya tunggu. Garis 3, kolom 3. Nggak ada angka nolnya. Ih, sudah belum? Ya, hilang ya tadi ya. Bentar. Ya, sampai mana tadi kita? M M33, Bu. M33 ya. Ada yang dapat M33? PPT saya sudah muncul belum? Sudah, Udah, Bu. Bu. Oke. Ayo M33. Ada yang sudah? Ya, hilang ya tadi ya. Saya coba tulis lagi deh. Ulang ya. Mhm. Jadi kita mau menghitung, kok M ya? Sorry. Mau mencari determinan matriks A. Ini kan ya. Jadi idenya adalah dengan ekspansi 2 garis ketiga. Jadi kan 0 dikalikan faktor 31 ditambah 3 dikali faktor 32 ditambah 2 dikali kofaktor 33 ditambah 1 kali kofaktor 34. K31 tadi nggak perlu dihitung ya, karena kan pengalinya 0. Jadi kita hitung. Tadi K32 sudah dapat ya? K32 tadi dapat berapa? K32. 3 tambah 2 kan 5. 5 kan ganjil. Berarti dikali sama min. M32. Ini kan ya? Ditambah 2. 3 tambah 3 kan genap. Berarti plus ya. Jadi langsung M33. Terus ditambah lagi sama 3 tambah 4 kan 7. Berarti kan ganjil. Berarti min 1 kali M 34. Ini ya.
M32 tadi sudah ketemu atau belum? Halo, M32 tadi belum ketemu ya? Atau sudah? Tadi sudah ketemu, Bu. Cuman lupa. Berapa? Min 25, Bu, kalau nggak salah. Min 25 ya? Oke, kita Iya. simpan. Jadi 0, ini berarti 3 kali min 1, min 3. 32 tadi, min 25. Terus sekarang hitung M33. Coba M33. Minor 33 itu baris 3, kolom 3 dihapus. Kita mau menghitung determinan yang isinya 2, 1, 3. Min 1, 2, 4. Terus 3, 0, min 2. Gini ya. Berarti ini ada angka nolnya nih. Bisa kita pakai ekspansi Laplace lagi. Saya pilih ekspansi baris ketiga. Berarti nilai determinan ini adalah 3 dikali minor baris 3 kolom 1 ditambah 0 kali minor 32 ditambah min 2 dikali minor 33. Ini kan ya, minor 32 kan sama dengan 0. Jadi kita tinggal ngitung minor 31 baris 3 kolom 1. Berarti 1, 3, 2, 4. Ini kan. Terus, sorry, 33. Berarti min 2 dikali minor 33 baris 3 kolom 3. Berarti 2, 1, min 1, 2. Ini. Berarti ini 3 dikali 4 dikurangi 6. Terus min 2 dikali dengan 4 dikurangi min 1. Jadinya 3 dikali min 2 dikurangi 2 dikali 5. Gitu ya. Jadi minor 33 hasilnya min 6 sama min 10. Hasilnya berarti min 16. Oke. Jadi nanti ini 2 dikali sama min 16. Tinggal sekarang M34. Ayo, siapa yang bisa M34? Saya tunggu ya. Saya pengen tahu bisa nggak ngitung M34 minor 34.
Sudah belum? 7 ya, Bu. Siapa namanya? Yang ngomong 7 tadi? Ella. Itu siapa tadi? Iya, saya, Bu. M33 nilainya 7. Sebentar. Bentar, bentar. Tiga, tiga. Hmm, sepertinya kurang tepat kalau M33. Gimana ya? Kalau coba kalau saya bikinin aja ya, saya bikin di LMS ya. Jadi nggak apa-apa nggak bikin resume, cuman diupload yang ini pengerjaan M33, M34. Coba saya buatkan di LMS dulu. Yang lain silakan coba juga ya. M33 masih salah. Bu, maksudnya mencari M34 atau M33 ya, Bu? M Oh iya ya. M33 tadi sudah kan ya? M34 Sudah, Bu. maaf. Iya, Bu, sudah. Oh sorry saya salah lihat. Sebentar. M34 berarti pertanyaannya tadi ya. M34. Tadi jawabannya Ella berapa? 7, Bu. M34. Yang lainnya juga dapat 7. Oh iya betul. M34 7. Jadi kalau M34-nya 7, sebentar. Ini gimana? Saya buat di yang bersih aja gini ya. Gini. M34-nya 7. Berarti kan ini -1 dikali 7. Ya, kok jadi merah? Jadi, jadi ini hasilnya berapa? 3 kali 25, 75 ya. 75 dikurangi 32 dikurangi 7. Hasilnya berapa tuh? 9, 5, 6, 7, 8, 9, 6. 6 dikurangi 3, 36 ya. Jadi determinan A-nya 36. Nah, tadi kan sudah ngitung K31, 32, 33, 34. Coba, ini masih ada waktu kan ya? Jadi kita masih ada waktu. Coba sekarang kerjakan yang M mulai dari M11. Coba kerjakan M11. M11 matriksnya tadi sebentar saya tampilkan lagi. Hmm,
Ini ya. Coba sekarang nyari M11. Cari minor 11 dari matriks 4 kali 4 ini.
Ada yang sudah? M31. M31 atau M11 ya, Bu? Oh, sorry, sorry. M11. Sorry, M11. Sudah M11? Ada yang sudah M11? Cahya, Cahya. Sudah belum M11 Cahya? Ini masih bingung saya. M11 belum bisa. Mas Titi? Eh, hasilnya 14 bukan? 14. Coba ya. M11. 18 Mas Titi. Oke, kita bahas lagi ya. M11 itu kan artinya kita mencari determinan dari matriks yang dihilangkan baris ke satu. Sebentar. Sebentar. Baris ke satu, kolom ke satu. Berarti kita ngitung determinan matriks ukuran 3 kali 3. Isinya 2, 1, 4, 3, 2, 1, dan 0, 2, min 2. Nah, ini kan bisa pakai ekspansi Laplace lagi. Karena ada angka nolnya kan, kita pilih yang baris, sorry, ya baris ketiga. Berarti cara menghitung M11 ini dengan cara 0 dikali dengan matriks, atau gini dulu ya. 0 dikali dengan M, kofaktor dulu deh, biar nggak bingung nanti pas minnya. 0 dikali dengan kofaktor baris 3 kolom satu, ditambah 2 dikali dengan kofaktor baris 3 kolom 2, dikurangi 2 dikali dengan kofaktor 33. Nah, yang kofaktor 31 itu kan nggak perlu kita hitung, karena kan pengalinya 0. Nah, sekarang kita hitung kofaktor 32. Kofaktor itu kan harus dikali min sama persen dulu kan ya. 3 tambah 2 kan, 3 tambah 2 berapa? 5. 5 kan ganjil. Min 1 pangkat ganjil berarti hasilnya min 1. Dikali minor 32. Dikurangi 2 dikali kofaktor 33. Berarti kan min 1 pangkat genap. Berarti tetap positif. Ini tinggal M33. Nah, sekarang M32 dari matriks yang ini, yang kecil ini, 3 kali 3 ini berapa? Berarti saya kalikan dulu ya. 2 dikali min 1, berarti kan hasilnya min 2. Min 2 dikali dengan minor 32. Baris ketiga, kolom kedua. Berarti isinya determinan 2, 4, 3, 1. Dikurangi 2 dikali minor 33. Berarti ini kan dihapus. Jadi minor 33 kan yang ini. Jadi determinan dari 2, 1, 3, 2. Seperti itu. Jadi ini min 2 dikali berapa? 2 ke 2 dikurangi 12. Dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 3. Jadi min 2 dikali dengan min 10 dikurangi 2 dikali 1. Berarti 20 dikurangi 2. Jadi 18. Seperti itu. Ada pertanyaan tidak?
Oke deh, ini karena waktunya tinggal 3 menit ya. Hari ini nggak perlu resum, nggak apa-apa. Cuman karena sepertinya masih bingung ya menghitung minor-minornya berapa. Jadi silakan dikerjakan terlebih dahulu atau hitung terlebih dahulu dari minor 11 kan ini udah ya tadi. Minor 21, 31, 41. Terus 12, 22 ini semua sama yang ini. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Tadi kan yang sudah dibahas kan M13 sampai M43. Terus sekarang ini kan M11 ya. Nah, coba pengganti resum minggu ini adalah menghitung minor 21, 31, 41, 12, 22, dan 32, 32, 42, 14, 24, 34, 44. Itu. Nanti kalau sudah diupload, mungkin baru besok saya upload yang materinya. Karena di materi itu sudah ada jawabannya. Jadi saya nggak mau upload materinya terlebih dahulu ya. Silakan dikerjakan perhitungan minor ini terlebih dahulu, pengganti resum. Jadi nggak perlu ngeresum, nggak apa-apa. Yang penting bisa menghitung ini tadi. Sekalian ya, sekalian sama menghitung apa namanya matriks inverse ini. Tadi kan sudah dibahas M11, M13 sampai M43. Nanti kalian hitung M21 sampai M44. Terus hasil akhirnya adalah dapat nilai dari A inverse ukuran 4 kali 4 ini. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Bu, untuk rekaman perkuliahan hari ini Oh ya, di-upload kapan ya, Bu? ya, sesegera mungkin. Ini langsung saya upload deh. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan? Tidak? Jelas ya tugasnya. Menghitung minor min 21, poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ada 11. 11 minor. Oke? Ada yang masih bingung nggak cara menghitung minor? Coba Cukup dulu, belum? Bu. Gimana, Ella? Kita coba dulu, Bu. Oke, saya tunggu ya sampai berapa berarti besok ya. Biasanya kan saya ngasih waktu 24 jam ya. Sampai besok jam 3 ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.